toponimi ini dibuat semacam dongeng pendek yang bisa dibaca oleh anak-anak usia SD supaya menarik minat mereka ke sejarah. Kalau saya pernah nulis itu ternyata ini sekelas namanya Kadipaten Tulangan. Padangan itu sejenis dengan alun-alun. Cocok sekali. Kemantren gone para mantri, keputren gone para putri, Medalem itu tempat keluarga kerabat raja. Agersari itu adalah kawasan yang disebut para keputren. Di situ ditempatkan keluarga adipati. Memang kemungkinan nama Tropodo itu kemungkinan dari nama Tarapada. Tapi di Prasasti Sobamerta jelas itu hadiah dongone iku donga Buddha, tapi untuk perumahan di Sobamerta untuk perumahan para penyembah Siwa. Ketegan itu mungkin sangat bisa dihubungkan dengan kata Gian. Kata Gian adalah kumpulan para resi. Oh iya, 3 pertanyaan dulu aja ya. Apa wes takut terus ono miki mana ya situ Mas. Oke, terima. Siapa pengen takut? Monggo. Ya mbaknya ini 3 pertanyaan langsung yang tak jawab ya. Mulai ditunda tuh. Ya mbak, ojo dodo ya. Waduh, ini rasanya panjang. Terima kasih waktunya. Saya Irma, saya ibu rumah tangga dekat sini aja. Entah ini pertanyaan atau saran gitu. Saya tadi tertarik dengan toponimi. Nama-nama. Saya kira itu kalau misalnya dibuat atau sudah ada kumpulan misalnya toponimi ini ada bukunya atau apa gitu. Wes, belum. Oh. Itu pertanyaan. Enggak, jadi gini, toponimi ini kan menurut saya ya ini hal simple dari sejarah. Nah, apa bisa toponimi ini dibuat semacam dongeng pendek yang bisa dibaca oleh anak-anak usia SD supaya menarik minat mereka ke sejarah. Saya bukan pecinta sejarah, tapi saya dulu waktu SD bisa menikmati sejarah. Kalau mungkin teman-teman di sini ingat Sandiwara Soal Sepuh, itu dari situ saya bisa sedikit-sedikit kenal tentang Bubat, dan pokoknya sejarah Majapahit. Nah, barangkali kalau dari situ bisa dibuat dongeng, kita kan bisa mengenalkan sejarah lebih dini ke anak-anak SD daripada kita kan sekarang sebenarnya gini, udah gede, wah nari ini gak ngerti sejarah, masuk gak apa ya sama sejarahnya. Padahal ya kalau kita lihat dari kurikulum atau pelajaran anak SD sekarang, berapa banyak porsi sejarah yang diberikan atau berapa metode yang menyenangkan untuk mengenal sejarah. Itu aja dari saya. Toponimi langsung ya, tak jawab. Terima kasih. Wis tak tulis, Mbak, tapi nang dunia maya gratisan loh. Kon nak seneng sing gratisan ya. Dijual kan tuku buku yang blendes wangen larang. Kak, ya insyaallah dongakno mari ini di branding iso dadi buku. Nggih. Termasuk 14 prasasti yang komunitas kami mau berusaha untuk menerjemahkan. Tapi gak ono ngomong ganda kuti iki Mojopahit anak blendes kabeh. Sabar. Nerjemahno iku angel. Mungkin bisa kerja sama, Pak. Loh iya. Dengan lek dipikir dhewe ndase ngelu, Pak. Terus Sastra. Untuk kedua tentang dongeng. Nah, ini ada cerita. Itu metodologi. Pram itu, tahu ya? Pramudia Tantanur. Wo, lek ngomong Nyai Tulangan iki gak penting, gak ngono, tapi lek ngomong novel Nyai Antasara, waru kabeh. Padahal ya belum tentu ono. Apa maneh aku lek ngomong Sekar Datu. Tak kei fakta, waduh,
Iso dibul wong akeh aku. Lek iku gak ono apa-apa iki. Tapi berhubung ono cerita. Wah, ini iso dadi wisata religi. Padahal nek digedhuk ya belum tentu. Nah, mau fakta apa dongeng? Aku ngomong metodologi loh. Nah ya, itu kan metodologi. Wong saiki, aku iku terpaksa dikongkon gawe IG karo anakku. Ya ngomong kok nang Facebook. Kedon. Iku wong tuwek umur 40 munggah. Jadi terpaksa saya bikin IG. Cuma yang ngono short story. Iku kalau saya bicara panjang itu terkait dengan stunting. Wong goblok permanen nek dikon ngomong dawa iku gak kena. Dawa iku cerita dokterku. Kok next ya. Tapi metodologi penyampaian sejarah iku ojo kaku-kaku. Nek dikon perang terjadi kapan, oleh kapan, rajanya siapa, blendes kabeh. Makanya tak kayak gambar, cara ngomong saya begini, ngomong rada-rada entertainer didik ngono ya, orang nggak kaku gitu. Tapi itu kemasan, saya enggak menyalahkan, cuman takutnya ini terjadi bias. Ya biarlah ahli yang berbicara yo ngomong berbicara. Iki sumber sejarah teko literasi, sumber sejarah teko tembung jare, cerita tutur apa trawangan. Lho ana goib iku saiki dadi sumber sejarah iku rek. Wis aja terusno rek. Waduh. Ya, pertanyaan berikutnya. Mbaknya tadi. Mas Miki, Mas. Oh ya, apa Mbak? Jawaban sing ngeluh. Yakin aja ngulu nang kene. Jadi gini, itu masih misteri. Terus terang sampai sekarang masih misteri. Wong wis bener-bener jenenge Kadipaten Sidokare. Lah kok tembung jari Sidokare iku gak enak, sidone kere jare. Akhirnya ono iwake kothok di kare jare. Wong blendes kabeh cerita itu banyak itu. Tapi konon awalnya Arjo itu kan bermakna harja atau rejo. Jadi berupa doa menjadi sido yang berkembang, jadi lebih berkembang. Otak adik gadukku balik lho. Ojo dipercaya lek iki. Aku dhewe karir lho. Otak adik gadukku lho, timbangane aku kok di ngomong, "Wah, jarine dokter Sudi ngene wae blendek sih." Tak disi ae, otak adukku ae, ya kan. Tapi tidak ada yang pasti. Lah ya cuman 4 bulan lho. 4 bulan. Cuman dugaan. Karena ini terkait dengan perang para raja. Perang jabatan. Oh, kono iku kekuasaan iku. Gak iso aku kudu dhewe. Akhirnya berubah nama. Menulis blendes kabeh. Pertama iku SIDHO spasi Arjo. D-nya pakai J. Kok jadi Sido Arja? Ada nang terus hanya hilang. Terus kok akhirnya ejaannya seperti sekarang. Panjang itu ceritanya. Tapi intinya kalau lihat benang merahnya itu mungkin merupakan doa supaya menjadi lebih harjo, lebih berbahagia, lebih berkembang. Kiro. Oh gak terawangan iki Pak. Sing terawangan iku akeh kuburan. Nggih, sapa Bang? Ngajeng Bang. Oh, Mas Ludi. Mari ngono Mas Ludi. Mas itu Mas Ludi. Putranya pelawak Pak Jalal, almarhum Jalal. Ya matur nuwun iki turung-turung nyandak genetika ini. Ojo dodo. Ya.
Ada yang menarik ketika di Tulangan itu ada nama-nama kampung sing menunjukkan apa kayak lokasi-lokasi tata pemerintahan. Jadi ada Kepatian, kemudian ada Kajeksan, Rodok Ngulon Titik ono Wiro Beding, sampai akhirnya ada Krian yang katanya ini cilik no titik maren. Ya timbang aku dikongkon ngali. Ada Krian ya katanya dari Rakrian. Mungkin bisa dijelaskan niki ya apa sejarahnya kok moro-moro nang kono, apa kemungkinannya justru ada di sana itu kemudian pusat kerajaan yang pernah ada atau bagaimana? Matur nuwun. Wah iki atuh. Ka ato Cak Tulangan Cak. Iki ngomong sida kari. Lho lah iya. Oke. Tak jawab ya, tak jawab. Sebisa saya lek misalnya kurang ya tambah ono, lek salah ya bener no. Nama Tulangan sih ya, Tulangan. Tulangan itu tuwa rek. Jauh sebelum Sindok malah. Prasastinya ada 2 menyebut Tulangan. Yang terakhir saya temukan itu saya pendeli ternyata metu di salah satu prasasti Lempeng Sobamerta eranya Sindok itu menyebut seorang pejabat berasal dari Tulangan, jenenge sapa mang Kenjeng apa sapa lali aku. Terus yang pertama yang lebih tua lagi di masanya dia Balitung kalau nggak salah, koreksi ya kalau salah, Sawah Itulangan. Prasastinya ketemunya di mana, di Penanggungan, di gunung-gunung Penanggungan situ. Jadi itu kalau ngomong nama Tulangan yang lebih tua. Yang lebih muda memang ini kalau saya pernah nulis itu ternyata ini sekelas namanya Kadipaten Tulangan. Ada Kajeksan, ada Kepatihan, ada Medalem, ya, ada Kepadangan. Itu konsep namanya sebuah kadipaten. Kepadangan itu sejenis dengan alun-alun. Cocok sekali. Kemantren gone para mantri, keputren yang gone para putri. Medalem itu tempat keluarga kerabat raja atau adipati. Nah ini kon ngomong eling tak tambahi maneh. Sekitar sini ada yang namanya Desa Gajah. Gajah ya, Gajah Magersari di Pagerwojo. Wah, padahal Pagerwojo ada 2, Pagerwojo Lor sama Pagerwojo Kidul. Tadi wis melendes. Cerita itu melendes. Jadi yang paling masuk akal adalah kandang gajah. Konsep kandang gajah itu di Jogja masih ada. Kandangnya gajah. Jadi setiap adipati atau konsep Mataram itu punya gajah. Pasti ada gajah-gajahnya. Cuma gajahnya bukan gajah gede ya. Gajahnya Jawa itu kecil segini. Itu representatif kekuasaan. Itu. Kok jenenge Magersari bukan di Pageri, Pak? Magersari itu adalah kawasan yang disebut para keputren. Di situ tempatnya ditempatkan keluarga adipati. Terus apa mang takokmu? Wis ya. Wis ngono lho Tulangan adipati. Oh Krian. Iki ya repot iku Krian, tapi Krian niku otak-atik gaduke mangan memang rakarian. Cuman toponim ini di sana itu tuwek. Salah satunya Kemasan yang kemarin saya tulis itu tentang Kemasan. Lho, Kemasan. Sayang, sayang. Duduk cinta ngono sayangan. Wis blendes ya bela cerita tuwek ini ya lho. Di Sidoarjo itu punya 2 sayangan. Candi Sayangan sama ada Candi Sayangan dan satunya di daerah Poro. Ini lho gampangane Sayangan niku sakjane pertamanya itu Tamra. Tukang logam yang ngurusi sepandi dengan ada hubungannya dengan pandi ya. Tapi dia khusus tembaga.
Terus berlanjut kemudian dadi ngurusi dandang. Dadi sayangan kemudian adalah pengrajin dandang, terus wajan, sotil, iku sayangan. Mane Surabaya ya ana Kalisari sayangan. Tempat sayangan. Duduk, hai sayang, tuh. Nah, kemasan itu keemasan, emas. Terkait pandi emas yang masih gede di Gresik, kampung kemasan. Kampung gawe emas. Zaman dhisik iku gawe perang, gawe perhiasan, tapi untuk kawasan kadipaten, adipati atau kerajaan. Tuh. Siapa mana? Oh ya Mas, monggo. Nggih, wis muni. Oh durung. Dipincet. Baterai ini entek paling. Maju aja gak apa-apa. Saya Widodo Basuki. Nggih, Mas. Seorang penggurit. Nggih. Guriter. Yang saya tanyakan sebenarnya mungkin bisa dijawab atau tidak, tapi begini. Sejauh mana sebenarnya di Sidoarjo itu pengaruh budaya arek dan budaya Mataraman? Kalau melihat dari Sidokari pindah ke Sidoarjo, itu ada pertempuran di antara mana yang kuat antara budaya arek dikalahkan oleh budaya Mataraman. Ojo. Mungkin apakah itu menjadi pengaruh, barangkali dilihat dari prasasti atau apapun, sehingga terjadi semacam pergolakan yang selalu berulang sampai sekarang. Mungkin ini kakean misalnya di sini yang selalu ditanggap yang kulonan misalnya. Ini jadi pengaruh sampai sekarang kan. Dari pajak porongan misalnya. Ya itu. Sejauh mana mungkin itu mungkin komentarnya gimana? Sakjane iki engko ana acara khusus bahas tentang iku. Iya tak kayak berdasarkan fakta-fakta sejarah yang bisa ditemukan itu loh maksud saya. Nang Darjo, Surabaya, iku lek gak ngomong jancuk iki gak enak, ngono lho ya. Kan magak gitu. Oh iya, kene iki lek ngomong cuk iku kan sesuatu gitu. Yang apa ya biasa ngono lho. Gak akrab, hei cuk nanti yes. Nek ning Sidoarjo gak pantes gitu. Tapi kalau di gak usah ado-ado. Kulo ni Jombang iku ngomong pencuk iku kurang. Mungkin komentar saja. Jadi memang semenjak saya kalau bilang ini secara antropologi budaya ya, kita itu kaum pemberontak. Berontaknya karo Mataram maksudnya. Padahal akhirnya ya dikuasai Mataram. Wis ta, wong Bluwendes mangkel-mangkel iku kalah karo wong Jawa iku, kalah jarine dilungguno. Dipangku. Kopi pangku. Jadi gitu. Ojo diterusno. Makanya wilayah yang disebut arek itu, budaya arek itu adalah musuh atau perlawanan terhadap Mataram. Tidak ada kasta. Omongannya itu tidak ada kasta. Muni injing ngono, gak usum. Di sini memang gitu, tanpa kasta. Itu kayak yang khas sekali. Yang khas sekali. Dialeknya, makanya kan kemarin saya di Facebook itu ada yang ini, ada bahas dialek ya, dialek Dorjoan. Agak beda ya. Dialek Dorjoan dengan dialek Surabaya. Salah satu tak kasih contoh ya, satu. Lek sing gak ono iku lek nang liyane gaula-ula. Wis gaula-ula men. Iku hanya Sidoarjo. Gak ono Surabaya gak ono. Gaula-ula. Gak enak kalau pola apa kan gak ono ya kan. Nah ini ku gaula-ula. Nah, salah satunya yang khas itu yang mau saya angkat
supaya bangga. Bolo, itu kan umum. Nah, sebutan apa ya? Lokal Sidoarjo itu apa? Iku lak nyelu. Sing paling akrab. Nek apa le daerah Pare ke sono. Ngono ya. Bayu ngono. Nek iki. Lho padahal kon bendina kono. Nanti es. Nanti je. Iku asik. Darjo je. Kau itu yang mungkin secara tidak banyak diangkat itu ya itu budaya kita. Sing teko ngomongno iku ya bendina ciri khas Sidoarjo ya itu. Loh, nek diangkat ngene kok paling lho iya kaulah arek iku ngorong ngene. Nah, banyak kosakata yang lokalan di sini banyak. Tapi ya pasti ya budaya arek itu ya apa? Pengaruhnya itu agak beda. Misalnya kalau di Malang itu nanti ya. Nang kok iya ah. Ono pokoke ane munggah didik. Oh. Ngono ah. Nah, seperti itu dialek ya yang lebih memperkuat. Dan itu adalah komunitas-komunitas itu yang artinya sejak dahulu paling tidak 300 tahun masih kita pakai. Itu yang bedakan itu. Jadi budaya itu adalah kalau saya bilang memang budaya perlawanan. Makanya nang kene ku arek cengkal-cengkal, Pak. Ruwet. Jadi kalau mau cari identitas yo tampilkan identitasmu sendiri, wong Darjoan aja. Ya ada banyak apa kata saya enggak hafal ya, banyak sekali lah. Ya paling khas itu aja, gaula-ula. Oke, tadi ada yang tanya lagi siapa Bang? Siapa? Oh ya, Mas Rosid. Eksistensi tantra dan kata rekat, karena di Tropodo itu ada kaitannya dengan tantra kuning. Nah, Tara Kuning, Dewi Tara Kuning. Tropodo ternyata di Sidoarjo baru saya temukan ada 2, yang di Krian sama yang di Waru. Hanya saja yang di Waru ini ada Payan dan Bono. Jika diartikan Bono ini apa? Anak panah, yang Payan ini keris. Nah, sehingga saya berkesimpulan kayaknya ada budaya eksistensi Buddha Mahayana di Sidoarjo seperti itu. Mungkin itu aja. Terus saya tambahkan lagi di Juanda sendiri kan ada desa Pranti. Agak ke sana lagi itu mau ke Pulungan ada namanya Candi Awa. Apakah itu juga ada kaitannya dengan perkembangan Buddha Mahayana yang ada di Waru, khususnya di daerah Tropodo, seperti itu. Terima kasih. Katakon kan, nambah ya. Toponimi candi itu ternyata enggak satu. Oke. Cuman yang sekarang itu hilang itu nama dusun. Nama dusun banyak yang hilang. Nah, sampai takoi gini, desa Candi itu sebelah mana sih? Loh, cari sopo kecamatan Candi kalau Candi ini. Bareng tak tutup loh iya dok. Lah dusun ini kak diteloki, wono linggane sama no gede ini. Jadi kecamatan Candi itu ada namanya Candi, desa Candi yang asli di sebelah selatan, di sebelah barat rel kereta api, yang satunya Sendi Sayangan itu ada di sebelah timur di belakang apa? Kairo. Terus saya juga baru tahu Mas Boni kemarin itu ada desa namanya Desa Candi Owo. Candi Owo itu hilang, kena proyeknya bandara. Saya tak kayak itu, ini mana tuh? Jadi tak tambahi tentang bandara ya. Bandara Juanda itu proyeknya Pak Karno. Itu militer, duduk konvensional itu. Makanya sing Joko duduk polisi, siapa?
polisi militer. Itu bukan bandara konvensional, dipaksa menjadi konvensional. Dadi lek saya kadang-kadang iki wae Darjo, iki wae Surabaya, iki wae militer asline. Tak jarno. Tapi sok beri branding kok ya kan. Bandara Juanda Surabaya yang ada di Sidoarjo. Ya gak apa-apa lah. Tapi asli ini ku bandara militer, Pak. Makanya kenapa di bagian tengah itu masih ada pom bensin yang tidak bisa digusur karena yang jaga militer. Bahkan sekarang sudah mau dibangun patung Jono ya, patung Juanda. Jadi itu semua sama ini itu proyeknya militer. Mau sekitar tahun 59 ya kalau nggak salah. Jadi sebelum mempersiapkan sebelum aneksasi Irian Barat. Kenapa disebut Irian Jaya? Ikut Republik akan menjadi jaya. Irian Jaya. Tapi ruwet akhirnya karo Gus Dur didadino Papua. Seneng wis. Ya pokoknya sing penting manusia itu bahagia. Oke. Itu terus tak tanggapi sampai dia sering diskusi tentang banyak toponimi itu yang memang sulit digali. Ya akhirnya kita menggali tentang prasasti. Memang kemungkinan nama Tropodo itu kemungkinan dari nama Tarapada. Tapi di prasasti Sobamerta jelas itu hadiah dongone iku donga Buddha, tapi untuk perumahan di Sobamerta untuk perumahan para penyembah Siwa. Itu jelas. Nek ngomong tentang Tantrayana dan lain-lainnya offline aja. Aku gak wani. Offline aja ya Mas ya. Oke, terima kasih Mas. 2 pertanyaan lagi ya, 1. Terima kasih. Dari tadi kan cerita nama gitu ya. Ya, nama itu biasanya diambil dari sejarah-sejarah tempo dulu. Jangan bisa ngarani candi apa, berarti dulunya ada apa kan gitu ya tadi ya. Lah ada nama kota atau wilayah termasuk di tempat saya ini. Tapi kejadiannya itu adanya sekarang. Lah ini juga mestinya jadi nama baru lagi mestinya. Apakah itu? Saya ini tidak tanya tapi juga sedikit cerita. Tanggulangin sekarang adanya Tanggul baru sekarang. Ya ini sampai cerita Tanggulangin dulu begini ya wong Tanggulnya sekarang adanya kok. Baru kemarin Tanggul. Yakin? Tanggulnya kemarin yang dibangun saya ikut nguruk itu kemarin dibangun. Yakin? Lu sekarang cerita saya itu begitu ya. gitu loh. Kan Bapak tadi cerita, sekarang saya juga cerita gitu. Oh iya enggak apa-apa. Lah kalau saya boleh buat, saya bikin karena saya wilayah Tanggulangin tuh ya. Oke. Saya ganti Tanggul Lumpur gitu. Akhirnya saya pameran di Jogja. Saya bikin saya dari kota Tanggul Lumpur itu saya. Branding enggak apa-apa ya. Boleh toh? Oh boleh, yang penting bahagia ya. Yang penting seneng ya toh. Oh iya. Anda bahagia tapi belum tentu yang lain bahagia loh. Oke. Iya. Belum tentu. Tanggapan sampean gimana nek gitu, Pak? Ya wis tak tanggap aja ya. Ya wis. Saya tak tambah lagi yang berhubungan dengan kompetisi. Sing saya maksud tadi itu juri-jurinya tadi itu mestinya ada yang ke depan menceritakan apa-apa gitu loh biar fair. Sing telu gitu. gak ono. Biar fair. Ya, yang 3 ada. Aku polero. Oh jurine iki engko kuwatirku engko sing menang boleh dewi. Terserah panitia, dewi mendukung do ya. Iya, sing penting seneng ya. Iya, sing penting seneng ya. Oke, terima kasih. Tanggulangin setidaknya kalau ngomong pas persis Tanggulangin itu di peta tahun 1800 berapa itu sudah ada. Jadi yo gak mungkin area gitu loh. Ada dugaan yang paling kuat di negara Kertagama itu di Pupuh berapa ya? Saya lupa 5 kalau nggak salah. Itu menyebut nama Tanggulian. Apakah ini sangat match dengan apa yang sekarang menjadi Tanggulangin? Bisa jadi. Karena ada temuan arkeologis pendukungnya misalnya Boro. Ono ro, Desa Boro. Halo.
Nang Boro iku ana candine, saiki dadi makam. Dhisik ana arcane jejer-jejer ilang. Ku Boro. Ketegan. Sing ketegan. Tanggulangin ya ana Ketegan. Ya kan? Ketegan itu mungkin sangat bisa dihubungkan dengan Katagian. Katagian adalah kumpulan para resi, para plegi. Pedot kabeh Mas. Jadi nama-nama toponimi itu lama. Yang banyak jarang mengulik itu golek ono artine porong. Meledes kabeh porong teko endi? Iya sampean wis ngerti. Lek di Parwan, dari kata parwan atau diparu, dibelah menjadi dua. Lah mulai nang kono ana pundene tapi ilang kena lapindo. Tapi daerah kono full, misalnya dengan daerah jenenge Simo. Ruah Simo Namporong. Nah, itu ada Yoni nya 2. Lebih ke sana lagi ono Yoni 2 meter lho, wedhe. Tinggalane bek. Lek sapa punden. Gak sapa punden ya karo. Jadi masih banyak toponimi yang kadang-kadang sulit. Iki maknane apa ya? Misalnya kalau di Tanggulangin niku ana jenenge Kedung Banteng ya. Jangan-jangan kedung akeh banteng. Ya. Tapi gak tahu krungu tak delok ana sing ana peternakan banteng, gak ono. Yang sangat mungkin itu adalah ada arca nandinya. Nandi itu kan sapi kayak banteng kan. Boleh jadi di situ ada. Kedung boto. Kedung akeh botoe. Botone akeh botol lawas e. Lho ya apa? Mungkin loh ya iki ya masih sumir. Kalau ada temuan arkeologisnya bisa kita mungkin seperti itu. Nggih, ada satu lagi pertanyaan? Ya, silakan. Perkenalkan, saya Hari dari Komunitas Bahasa Inggris di Sidoarjo, namanya GPH. Pertanyaan saya, karena saya sebenarnya saya tinggal di Kedokendo, Pak, desa Kedokendo. Tapi saya juga tertarik alasan kenapa nama desa Sugiwaras nih, Pak. Apakah memang dulunya itu orang-orangnya di Susugi terus? Apakah memang itu cuma doa gitu sih? Oh ngono ya. Makasih. Tak kira ya, iku ya donga. Ben artinya ben sugih dan waras. Tapi di peta 1800 iku wis ana, Mas. Wis suwe lawas. Dongkendo, sugih waras, Kayen. Ngono. Mbak Kayen ngono lho. Ning kono iku ana kaline, Mas. Jadi tembus mulai dari Kayen itu sampai ke kali yang sebut itu ada. Nah, justru ada temuan arkeologis pendukungnya itu bukan di Tenggulunan. Bukan di siapa? Di Sugiwaras. Memang ada perbatasan dengan candinya itu ada lingga-lingga banyak. Di Karang Tanjungnya itu ada kuburan lama, 2 kuburan lama, yaitu di Banci dan di Karang Tanjung. Itu ada arca lingga-lingganya. Oh no, kan setonggoi. Nah, desa Banci ah. Kau no saiki ilang dadi nama dusun. Banci kok apa? Duduk bencong lho. Banci ku lek wong saiki wis jarang digawe. Seperti kapak kecil dan palu tadi satu. Itu namanya Banci. Boleh jadi dulu tempatnya pengrajin Banci. Mungkin mesti cocok-cocok nang lho, sing penting bahagia.
Apa? Ono mana ya? Ayo. Matur nuwun. Makasih. Wis, kan ono katok. Iya, seneng lek galuk ditakok. Monggo Mas, seto. Oke, seru ya. Aku ya seneng kok. Jadi mungkin untuk pertanyaan Mas Wandi mengenai juri ya, kenapa kok jurinya ini. Yang jelas saya selama 3 tahun ini sudah mengamati perkembangan seni rupa di Sidoarjo. Masih aku gak tahu ngomongan ngono ya. Tapi yang jelas itu semua sudah berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tertentu. Dan saya pikir untuk masalah penilaian nanti kita fair ya. Se-fair kita duduk bersama-sama Pak Antoni, fair. Gak ono yang lebih tinggi, gak ada yang lebih rendah, sama semuanya. Itu yang bisa saya terangkan ya. Gitu. Jadi Pak Antoni, we mostly use Javanese and Indonesian to tell about Sidoarjo in the past, and maybe you still have a big question. What was that? Yeah, but actually, Sidoarjo people in Sidoarjo people is just like his. They love discussion. Yeah? They love discussion, and they try to be better time by time. Yeah? And once again, I, as a person coming from other cities, not Sidoarjo, I always try to push to say, come on, we Sidoarjo people have the same right, just like the other people from other cities. Yeah. And I also told them, I can also told them right now that by having you here, I just want to tell them all that we are the same. Yeah, Sidoarjo is just like Melbourne. Sidoarjo is just like Sydney or the other cities in the world. Yeah, and the responsibility of Sidoarjo people is to make themselves to be a better person, yeah. To build a better self-confidence, to build a better ability to do more and more, yeah. Something like that. Thank you so much. Terima kasih sekali lagi. Mohon maaf sekali lagi, dan akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.